Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma naqulu atau tsumma yaquluna. Di depan Al-Ghazali menjelaskan tentang status perbuatan manusia sebelum datangnya syara', sebelum datangnya utusan. Di kalangan Mu'tazilah dalam hal ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, perbuatan itu alal ibahah. Pendapat yang kedua, perbuatan itu alal waqfi, dimauqufkan. Pendapat yang ketiga, perbuatan itu alal hadari, haram atau dilarang. Al-Ghazali membayangkan terjadi perdebatan antara ashabul ibahah dan ashabul waqfi, dan ashabul ibahah dengan ashabul hadri. Ashabul waqfi itu kan tidak menyetujui ada perbuatan yang statusnya setara antara melakukan dan meninggalkan. Alasannya karena suatu perbuatan yang akal tidak bisa menyatakan baik dan buruknya, ada kemungkinan setelah syariat datang perbuatan itu diwajibkan karena ada maslahat, atau sebaliknya setelah syariat datang perbuatan itu diharamkan. Jadi tidak membayangkan adanya perbuatan yang setara antara melakukan dan meninggalkan. Sekarang tinggal perdebatan antara Mu'tazilah, antara ashabul ibahah dan ashabul hadri. Tsumma naqulu, kemudian kami Asy'ariyah mengatakan bima tunkiruna ala ashabil hadri. Dengan alasan apa kalian mengingkari atas kelompok yang mengatakan af'al itu alal hadri, bahwa perbuatan pada dasarnya dilarang. Idh qalu, ketika mereka mengatakan, mereka ashabul hadri, la nusallimu istiwa al-fi'li wa tarkihi, kami tidak bisa menerima sebagai kebenaran akan adanya kesetaraan antara melakukan dan meninggalkan. Apa alasannya tak menerima adanya kesetaraan? Fa innat tasarrufa fi milkil ghairi bi ghairi idnihi qabihun. Karena bertasarruf pada milik orang lain tanpa izinnya orang lain adalah jelas buruk. Bertasarruf itu menggunakan, makan, itu tasarruf namanya. Bertasarruf pada milik orang lain tanpa izin orang lain itu jelas buruk. Wallahu ta'ala huwal malik wa lam ya'dan. Sementara Allah Ta'ala adalah pemilik segala-galanya.
dan Allah tidak memberikan izin. Bagaimana mungkin bisa dikatakan itu mubah? Fa in qila, jikalau dikatakan, kalau dijawab, law kana qabihan lanuhiya anhu, andai kata ada tasarruf itu buruk, lanuhiya anhu, niscaya dilarang apa tasarruf itu. Wa warada as-sam'u bihi, dan datang apa dalil sam'i, dalil nakli, Al-Quran atau hadis, bihi dengan nahi itu. Andai kata tasarruf itu buruk, tentu ada larangan, dan larangan itu datang dari dalil sam'i, Quran atau hadis. Fa'adamu wurudis sam'i dalilun ala intifa'i kubhihi, maka tidak adanya dalil sam'i itu menjadi dasar dalil atas tidak buruknya tasarruf. Berhubung tidak ada sam'i, tidak adanya sam'i itu menjadi dasar bahwa tasarruf tersebut tidak buruk. Mana dalil sam'i bahwa itu buruk? Bagaimana kalau ada pertanyaan seperti itu? Andai kata buruk, pasti ada larangan. Dan larangan itu dinyatakan dalam dalil sam'i. Nyatanya kan tidak ada dalil sam'i, berarti itu tidak buruk. Kulna, kita menjawab, law kana hasanan la'udhina fihi, andai kata ada tasarruf itu baik, pasti ada izinnya. Andai kata ada apa tasarruf, la udhina fihi, niscaya diizinkan apa di dalam tasarruf. Wa warada as-sam'u bihi, dan datang apa dalil sam'i bihi dengan izin. Andai kata itu baik, tentunya ada izin. Izin itu melalui dalil sam'i. Fa'adamu wurudis sam'i bihi, maka tidak datangnya dalil sam'i bihi dengan izin, dalilun ala intifa'i husnihi, adalah menjadi dalil atas tidak baiknya tasarruf itu. Andai kata itu baik, tentunya ada izin. Izin tersebut mestinya berdasarkan dalil sam'i. Nyatanya dalil sam'i kan tidak ada. Itu bukti bahwa itu buruk, bahwa itu tidak baik. Mana izinnya dari Allah? Fa in qila, jikalau ditanya, idza a'lamana Allahu ta'ala annahu nafi'un wa la darara fihi faqad adina fihi. Bila mana Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya tasarruf itu bermanfaat dan tiada mudarat sama sekali fihi, di dalam tasarruf, faqad adina fihi, berarti Allah Ta'ala memberikan izin fihi, di dalam tasarruf. Kalau Allah Ta'ala telah memberitahukan kepada kita bahwa tasarruf itu bermanfaat tanpa mudarat, itu kan bisa dimaknai sebagai izin dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Ta'ala menciptakan bumi dan seistinya ini untuk kamu. Kulna, kita menjawab, bermajukun, fa'ilamul maliki iyana, maka memberitahukannya Malik, pemilik sesuatu. Kalau orang yang memiliki sesuatu memberitahukan kepada kita, anna tu'amahu nafi'un la darara fihi, bahwa makanannya si Malik adalah bermanfaat tanpa darar sedikit pun fihi, di dalam ta'am. Kalau ada orang yang memiliki makanan mengumumkan kepada kita bahwa
makanannya itu sangat bergizi tanpa mudarat sedikit pun, yang bagi ayyakuna idnan, seharusnya itu izin. Apakah itu izin? Ya, belum tentu ya izin. Makanan saya ini baik, sama dengan Allah Ta'ala menyatakan alam semesta ini digunakan untuk kamu, bermanfaat lautnya, daratnya. Apa tidak sama dengan orang yang memberi pengumuman bahwa makanannya itu baik, bermanfaat tanpa doror? Apakah itu berarti izin? Fa'ingkira jikalau dikatakan al-maliku minna yatadarraru wallahu la yatadarraru. Beda antara Allah dan kita. Kalau yang malik itu kita, pasti yatadarraru, mendapat kerugian kalau barang miliknya diambil orang. Wallahu la yatadarraru, sedangkan Allah itu tidak akan merasa kerugian. Kalau maliknya itu kita, barangnya dimanfaatkan orang, kan yatadarraru, kan rugi. Tapi kalau Allah kan tidak. Fattasarrufu fi makhluqatihi bil idhafati ilaihi yajri majrat tasarrufi fi mir'atil insani bin nadhar fihi. Maka adapun bertasarruf pada ciptaan-ciptaan Allah, bertasarruf pada lautnya, pada daratnya, pada gunungnya, pada sungainya, pada pohon-pohonnya, bertasarruf pada ciptaan-ciptaan Allah bil idhafati ilaihi, dibandingkan dengan Allah, mungku Allah, yajri majrat tasarrufi fi mir'atil insani, itu sama dengan bertasarruf pada cermin milik manusia, bin nadri ilaihi, dengan cara memandang fiha, di dalam mir'at. Mentasarrufkan ciptaan Allah, bagi Allah itu kan sama dengan kita itu bercermin pada cermin milik orang, ya. Perak ngampung akacang ini, ya kan. Orang punya cermin di pinggir jalan, kita numpang bercermin, itu apa mudaratnya kepada yang punya cermin? Wa fi hadhihi bil istidlal bihi, dan bertasarruf pada dindingnya insan dengan cara berteduh bihi, dengan haid. Kalau bukan haid, ya pohon mangga. Ada pohon mangga milik orang, kita numpang berteduh. Wa fi sirajihi, dan pada lampunya insan, bertasarruf pada lampunya insan bil istidhaati bihi, dengan mengambil sinar, bihi, dengan siraj. Ada lampu milik orang lain di pinggir jalan, kita numpang baca-baca koran di situ. Bertasarruf pada makhluknya Allah Ta'ala kan sama dengan itu. Ngampong akacah, ya, ngampong berteduh di bawah pohonnya orang, ngampong mengambil sinar lampu miliknya orang, kan sama dengan itu. Sama sekali tidak ada dorornya, ya. Memanfaatkan alam ini bagi Allah tidak ada dorornya. Sama dengan ngampung kaca, kan tidak ada dorornya bagi pemilik cermin. Numpang berteduh di bawah pohon mangganya orang, kan tidak ada doror kepada pemilik pohon mangga. Kulna, kita menjawab, berumah jawaban. Lau kana kubhut tasarrufi fi milkil ghairi li tadarrurihi, andai kata ada apa buruknya tasarruf pada milik orang lain itu karena tadarrurnya ghair. Tadarrur itu merasa dirugikan, ya, karena kerugiannya ghair. Kalau tasarruf
miliknya orang lain itu dikatakan buruk lantaran orang lain itu didugakan, dari adami idnihi, bukan karena tidak adanya izin ghair. Kalau buruknya bertasarruf pada milik orang lain itu dengan alasan tadarrur, bukan karena alasan tanpa izin, lakubuhan niscaya buruk apa tasarruf, wa in adina, meskipun memberi izin siapa ghair, idza kana mutadarriran, jikalau ada siapa orang lain itu mendapat kerugian. Kalau buruknya itu dengan alasan tadarrur, maka walaupun ada izin, kalau tadarrur berarti buruk. Wa kaifa, bagaimana mungkin hal seperti itu buruk kalau tadarrur meskipun ada izin? Bagaimana mungkin waman'ul maliki, sementara adapun melarangnya pemilik, minal mir'ati, dari cermin, wadzilli, dan berteduh, wal istidha'ati bisiraji, dan mengambil sinar dengan lampu, qabihun, adalah buruk meskipun itu tidak merugikan pemiliknya. Kalau diteluskan ma'annahu ghairu mutadarririn, padahal pemiliknya tak rugi. Kalau pemilik cermin itu melarang orang lain numpang bercermin, ya kan? Kalau orang yang memiliki pohon mangga melarang orang lain berteduh, kalau orang yang memiliki lampu melarang orang lain mengambil sinar menggunakan lampu itu pasti buruk itu, walaupun yang bersangkutan tidak dirugikan. Jadi tak benar kalau buruknya sesuatu dengan alasan tadarrur. Alasan yang paling benar tanpa izin dari Allah, tanpa izin dari pemiliknya. Wa qadamana Allahu ibadahu, Allah Ta'ala melarang kepada hamba-hambanya, min jumlatin minal ma'kulati, dari beberapa jenis makanan, ya kan? Makanan ini tak boleh, ini tak boleh. Walam yakbuh, sementara tidak buruk itu larangan, padahal itu tidak buruk. Tidak buruk. Fa in kana dzalika li dararil abdi, jikalau ada apa larangan itu karena darar bagi hamba. Kenapa makan babi dilarang? Kenapa tikus dilarang? Apa karena membahayakan kepada orang? Jikalau ada apa hal itu karena darar terhadap hamba, fama min fi'lin, maka tidak ada satu perbuatan pun, illa wa yatasawwaru, melainkan dibayangkan, ayakuna, ada fihi, ialah di dalam fi'il, darurun khafiyun, adapun darar yang samar, la yudrikuhu al-aqlu, yang tidak dapat menangkaphu kepada darar al-aqlu, apa akal, wa yaridut tauqifu, dan datang apa tauqif, ketentuan Allah, bin nahyi anhu, dengan adanya larangan, anhu, daripada fi'il. Tiap-tiap perbuatan pasti dimungkinkan di dalamnya ada darar yang sama, karena saking samarnya tidak bisa ditangkap oleh akal. Yang kemudian ada ketentuan dari syari' yang melarang itu.
Tsumma naqulu, kemudian kita berkata, qaulukum, adapun perkataan kalian, innahu, sesungguhnya, idza kana la yatadarraru al-bari'u bitasarrufina fayubahu, bila mana tidak adalah la yatadarraru, tidak dirugikan, al-bari'u, siapa Allah Ta'ala yang maha pencipta. Bisa dibaca al-bari'u, bisa dibaca al-bari, ya kan? Al-bari itu kalau pakai iya asalnya al-bari'u juga, hanya saja hamzahnya ditukar dengan iya, aslinya bari'u. Tapi bisa dibaca salah satunya bari atau bari'u, Abdul Bari, Abdul Bari, ya. Bari campur ke kemarin, ya. Kalau Allah Ta'ala itu tidak merasa dirugikan dengan sebab tasarruf kita, berarti kan boleh. Kamu mengatakan begitu. Kalau Allah Ta'ala tidak merasa dirugikan dengan perilaku kita, ya itu boleh-boleh saja. Adapun perkataanmu seperti itu, tahakkumun, adalah ngawur. Tahakkumun ini khabarnya qaulukum, ya. Adapun perkataan kamu ini dan itu, tahakkumun adalah ngawur. Ngawur itu. Falima qultum dzalika, kenapa kalian bilang seperti itu? Kalau Allah Ta'ala tidak dirugikan dengan perlakuan kita, ya boleh-boleh saja. Pernyataanmu itu ngawur. Falima qultum dzalika, kenapa kalian mengatakan itu? Fa inna naklah mir'atil ghairi min maudhi'in ila maudhi'in. Sesungguhnya memindahkan cermin milik orang lain dari suatu tempat ke tempat yang lain. Wa in kana la yatadarraru bihi sahibuha, meskipun tidak merasa dirugikan bihi dengan nakal, sahibuha, siapa pemilik mir'at, yahrumu, adalah haram. Memindahkan cermin milik orang lain, tidak harus cermin, ya, barang milik orang lain dari suatu tempat ke tempat yang lain, meskipun pemiliknya tidak merasa dirugikan, kan tidak boleh, itu haram, kan? Artinya tadarrur itu bukan jadi pedoman, bukan. Meskipun tidak tadarrur itu haram juga. Wa inna ma yubahun nadru, hanya saja yang dibolehkan itu memandang. Kalau hanya memandang cerminnya orang, ngampong akaca tak apa-apa, kecuali yang bersangkutan melarang, ya kan? Tapi kalau sampai memindahkan, ya, jadi beda antara nazar dan tasarruf, ya. Kalau sekedar nazar, melihat cerminnya orang tak masalah, kecuali yang punya tak berkenan. Kenapa nazar itu boleh? Di anna nazara laisa tasarrufan fil mir'ati, karena memandang itu tidak berarti tasarruf pada cermin. Tak alihuli, kan, ya. Tak nekuk. Memandang cermin itu tidak berarti tasarruf pada cermin, ya kan? Berteduh di bawah pohon orang lain tidak mentasarrufkan pohon. Tidak mentasarrufkan pohon. Ngampong motola'ah di bawah lampu milik orang, itu tidak tasarruf pada lampunya orang. Kama anna an-nadhara ila Allah Ta'ala, sama seperti bahwa sesungguhnya memandang kepada Allah Ta'ala, wa ila sama'i, dan memandang kepada langitnya Allah, laisa tasarrufan fil manzuri ilaih, itu bukan tasarruf pada sesuatu yang dipandang.
memandang langitnya Allah, memandang buminya Allah, memandang gunungnya Allah, itu tidak berarti tasarruf pada langit, pada gunung. Wala fil istidlali tasarrufun fil haiti, dan tidak ada di dalam berteduh dengan dinding milik orang lain, itu bukan tasarruf pada dinding. Tiap perak ngampung ngau tak nyeting, kalau nyeting ya berarti tasarruf. Wala fil istidha'ati tasarrufun fis siraji, dan tidak ada di dalam istidha'ah mengambil sinar, itu bukan tasarruf pada lampu. Tetapi orang dulu ada yang enggan itu. Apa namanya? Baca-baca dengan memanfaatkan sinarnya lampu milik orang lain. Waro itu ya. Waro. Ada rumahnya orang di pinggir jalan, di dalamnya ada lampu. Lampunya bersinar sampai luar rumah. Ada sebagian orang yang tak suka menggunakan sinar itu. Takut haram. Itu bukan tasarruf itu. Falau tasarrafa fi nafsi hadhil asya'i, jikalau seseorang bertasarruf pada barang-barang itu sendiri, memindahkan kaca, menebang pohon, apa namanya, menaiki dinding, itu namanya bertasarruf. Rubbama yaqdi bi tahrimihi, bisa saja memutuskan orang dengan keharamannya, tasarruf itu ya haram itu. Illa idza dalla sam'u ala tawazihi, kecuali bila mana menunjukkan apa dalil sam'i atas bolehnya itu tasarruf. Fa in qila wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil